Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, yang dibimbing dengan hidayah dan taufiknya. Yang mempunyai hajat-hajat semoga Allah kabulkan, yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangatlah pemurah, sehingga Allah memberikan nikmat kepada kita meskipun ibadah kita belepotan, acak-acakan, bahkan sama sekali tidak beribadah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bahagia mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah yang mengatur kehidupan manusia. Segala sesuatu Allah yang atur. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah adalah berzikir, ingat kepada Allah. Ketika orang selalu ingat kepada Allah, dia tidak akan susah untuk melakukan sholat. Dia tidak akan susah untuk melakukan ibadah yang lain. Karena apa? Karena dasarnya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia lupa pada Allah, maka dia akan lupa dari segalanya. Maka kita ini yang dicari dunia dan akhirat adalah kebahagiaan. Dan ingat ikhwan fillah, kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan terkecuali ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan ya dalam kitab Nashul Ibad, as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Manusia yang akan bahagia itu adalah yang hatinya selalu ingat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, alim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia mempunyai Allah. Dia tidak bahagia mempunyai rumah. Dia tidak bahagia mempunyai harta. Dia tidak bahagia mempunyai apa? Mempunyai jabatan. Ketika semua itu tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bahagia dengan rasa kita. Kita harus bahagia dengan punya Allah. Karena punya Allah kita harus bahagia. Karena Allah yang mengatur kita. Karena apa ikhwan fillah? Jika kita bahagia dengan mobil, ingat mobil akan hancur. Mobil akan meninggalkan kita. Kadang kita yang meninggalkan mobil. Karena ingat, harta itu bisa harta meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan harta. Kita meninggalkan harta, mati. Harta meninggalkan kita, harta kita dicuri, dirampok, hancur, binasa. Itu harta meninggalkan kita. Ketika kita bahagia dengan punya Allah, maka Allah itu tidak akan mati. Allah itu tidak akan hilang. Allah itu akan bersama kita ketika kita bahagia karena mempunyai Allah. Segala sesuatu keluh kesah kita ungkapkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ingat ketika kita dilanda bencana, kita punya Allah, minta kepada Allah semua solusi, minta kepada Allah kesabaran. Kita miskin, kita mempunyai Allah, minta kepada Allah keberkahan. Kita misalkan hidup sengsara, kita punya Allah. Ingat, bahagia dengan harta tidak akan kekal. Tetapi bahagia karena punya Allah, Allah itu akan bersama kita di dunia dan akhirat ketika kita bahagia dengan mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Maka cara itu ada 3 yang disebutkan di dalam kitab Nashul Ibad yang akan menghancurkan kita. Yang pertama, fudulat kalam, berlebihan dalam berbicara, yaitu berbicara dalam hal yang tidak pantas, berbicara dalam hal yang tidak membantu dalam hal dunia dan akhirat. Jadi berbicara yang tidak ada manfaatnya, itu adalah menghancurkan kita, menghancurkan reputasi kita, menghancurkan amal kita. Maka jangan berlebihan dalam berbicara. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, orang yang tidak berlebihan berbicara itu adalah orang yang menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan ada keutamaan zikir ya Hayyu ya Qayyum. Ya, di antaranya satu,
Orang yang menzikirkan kalimat ya hayyu ya qayyum, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan ingat, ketika seseorang mendapatkan kasih sayang Allah, ketika dia sedang ditimpa masalah, Allah akan membantu membereskan masalah tersebut. Ketika dia fakir, Allah akan bantu supaya dia cukup. Ketika dia minta untuk keberkahan dan kekayaan, jika Allah ridho, Allah akan berikan semua itu. Maka rahmat Allah ini yang akan tiba kepada orang yang mengamalkan zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Itu yang pertama, Allah akan tibakan rahmat. Kedua, setiap masalah Allah akan kasih solusinya. Karena apa? Karena Rasulullah ketika ditimpa masalah, ketika ditimpa beban, maka Rasulullah memperbanyak zikir ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Maka dengan itu Rasulullah setiap sesuatu langsung terpecahkan. Karena apa? Karena dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan zikir ini diwasiatkan kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Kata Rasulullah, aku mewasiatkan ini kepadamu, antaquli, ucapkanlah olehmu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Orang yang mengamalkan zikir ini, yang pertama, dia akan mendapatkan rahmat Allah, akan ditolong oleh Allah dari segala masalah-masalahnya. Yang kedua, Allah ketika memberikan masalah, maka akan cepat untuk memberikan solusinya, membantu solusinya. Kemudian, yang ketiga, orang yang mengamalkan zikir ini akan diperbaiki kehidupannya, entah kehidupan dunia, entah kehidupan akhirat. Maka orang yang mendawamkan kalimah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis, dia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dia akan dijaga oleh Allah SWT. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Berapa lama? Sampai kita menemui ajal kita. Karena apa? Karena batas berzikir itu terus sebelum kita meninggal. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkanlah kalimat ya hayyu ya qayyum ini supaya apa? Supaya inilah keajaibannya yang tiga tadi. Satu, Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah akan berikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi ketika kita mendawam kalimat ini. Dan yang ketiga, Allah akan perbaiki kehidupan kita dunia dan akhirat, perbaiki keekonomian kita, perbaiki urusan harta kita, perbaiki urusan kehidupan kita, usaha kita, dan macam lain-lainnya. Ketika kita sudah mengistiqomahkan, melazimkan kalimah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ikhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.